Jadi selamat pagi Pak Ari, salam Pagi, sehat. Mas. Di Alhamdulillah. tengah pandemi seperti ini kelihatannya Pak Ari juga masih tetap Iya, bersemangat. iya, iya. Terima kasih sekali Pak sudah Hmm. menerima Petromindo TV untuk kesempatan interview kita kali ini. Dan kali ini kita akan coba berfokus kepada rencana pengembangan kilang Pertamina, Pak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu secara singkat, Pak Ari ini adalah Direktur Utama Pertamina tahun 2006-2009, dan sebelumnya juga sudah sangat berpengalaman di pengolahan di bidang hilir. Nah, Pak, baru-baru ini Dirut Pertamina Ibu Nike Widiawati di depan parlemen mengemukakan bahwa rencana pengembangan kilang Pertamina itu dipangkas, Pak, dari rencananya 2 juta barrel per hari akan tinggal 1.425.000 barrel per hari, dan itu akan berasal dari kilang GRR Tuban 300.000, RDMP Balikpapan 100.000, dan Cilacap 25.000, Pak. Nah, pada saat itu Ibu Nike itu mengatakan bahwa ini adalah hasil konsultasi dengan pemerintah untuk mengantisipasi akan meningkatnya porsi energi baru dan terbarukan, sehingga kemungkinan besar diantisipasi bahwa konsumsi BBM kita akan menurun di masa yang akan datang, Pak. Nah, kira-kira menurut Pak Ari ini bagaimana ini kira-kira strategi Pertamina ini, apakah sudah berada di right track atau seperti apa, Pak? Jadi awalnya kan Pertamina membuat Refinery Development and Master Plan (RDMP) di tahun 2015 untuk meningkatin jadi 1 juta barrel. Dasar pemikirannya naikin 1 juta barrel karena konsumsi akan naik. Pengembangannya ditambahin 1 juta barrel, Ditambahin 1 juta barrel, jadi total kapasitas mungkin sekitar 2 juta barrel. Ya. Ya, di samping itu juga ada rencana untuk meningkatin kapasitas, meningkatin kualitas dari kilang-kilang yang udah tua-tua ini, ya kan? Supaya produknya memenuhi standar-standar yang terbaru, ya kan? Termasuk Euro 4 atau Euro 5. Dan dalam perjalanannya, ya, itu jadi sasaran pertama, sasarannya RDMP itu adalah untuk meningkatkan ketahanan energi. Idealnya kan gitu, meningkatkan ketahanan energi, jadi semua kebutuhan dalam negeri bisa disuplai BBM-nya dari dalam negeri. Memang kondisi yang terbaik begitu untuk mintain gitu, dan udah lama sebenarnya dari mereka untuk mencapai tujuan itu, ya kan? Nah, itu didasarkan atas peningkatan konsumsi pada waktu itu, ya, pemikiran peningkatan konsumsi pada waktu itu. Tapi kemudian dalam perjalanannya ternyata sekarang ada perhitungan bahwa nanti dengan adanya masalah lindungan lingkungan ini, ada masalah dorongan untuk mengurangi energi fosil termasuk minyak gas, baik batu bara, minyak gas dan sebagainya, maka dipikirkan oke, kalau sekarang perhitungan dengan tahun 2050 ya. Rencananya phase out itu 2050. Ya, katanya 2015 akan phase out, kita bicara kita. Tapi ini di rancangan Paris 25, dari tambahan Paris 25 itu kan kalau nggak salah sampai 2030. 2027. Iya, Ya, Pak. 2030. Jadi dengan demikian sampai situ akan tetap menurun, tetap akan turun, ya oke-oke aja. Ya, itu kan pertimbangan perhitungan konsumsi pada waktu itu. Itu adalah untuk juga supaya bisa mempertahankan ketahanan energi, kan gitu. Itu intinya. Ya dari angka saya nggak masalah. Dari segi angka saya nggak masalah. Akan tetapi dari segi pengembangan kilang, realisasinya itu sendiri, itu yang nggak pernah dibahas bahwa itu sulit realisasinya. Mau 1 juta barrel, mau 425 sulit. Karena kilang itu keekonomiannya marginal. Udah dari 30 tahun yang lalu keekonomian kilang. Tapi orang bangun kilang terus. Di negara mana juga bangun kilang terus. Karena apa? Untuk ketahanan energi. Kenapa mereka bisa bangun? Karena mereka bisa menciptakan keekonomiannya. Atau mereka kemampuan untuk punya pendanaan sendiri. Kayak Cina. Ya Cina bangun kilang terus. Ya kan? Tapi Cina pun melihat wah, kilang ini kan marginal. Saya juga butuh hal-hal lain di samping marginalitas ekonomi, yaitu misalnya security supply crude-nya.
ya kan? Karena Cina nggak punya crude, crude-nya nggak cukup. Dia masih impor 50% dari kebutuhan crude oil. Jadi kayak Sinopec bangun itu join sama Saudi Aramco. PetroChina join sama Kuwait Petroleum Company. Bikin kilang gede-gede, 400.000 barrel, 300.000 barrel. Mereka bikin, keekonomiannya diciptain sama dia. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara produk yang keluar dari kilang itu dikasih premium. Ya kan? Karena untuk penciptaan ekonomi harus margin kilang antara beda harga crude oil sama harga produk itu harus cukup dong untuk biaya kilang. Itu buku betul kira-kira 7-8 dolar. Sedangkan margin kilang normal itu nggak pernah lebih dari 4 dolar. Ada satu waktu bisa mencapai 8 dolar. Cuma dalam waktu singkat, nggak pernah panjang. Tapi kadang-kadang juga cuma 2 dolar marginnya. Jadi untuk menjamin itu, dia bilang pokoknya yang keluar dari sini saya jamin marginnya kilang ini bakal segini. Nah, kalau produknya lebih mahal, Sinopec garansi. Sinopec garansinya gimana? Dia suruh dijual ke dalam negerinya udah pakai premium. Jadi harga BBM di dalam negeri di Cina itu mahal, nggak bukan harga MOX. Plus apa? Marginnya cukup tinggi karena dia bilang ini untuk energy security kita. Dan pemerintah Cina, jadi dengan energy security itu diciptakanlah keekonomian itu. Dan memang karena energy security diciptakan keekonomian, pemerintah harus dukung. Kan gitu. Nah, di kita seolah-olah bisa secara keekonomian terbangun. Nggak bisa. Ya begitulah kondisi 30 tahun yang lalu. Pertamina udah pernah mengalami kondisi itu, yaitu waktu bangun Balongan di tahun 1990. Pertamina menciptakan keekonomiannya itu. Ya. Saya nggak usah bicara teknis yang lebih jauh, tapi bisa menciptakan keekonomian itu. Ya. Meskipun Pertamina harus seolah nunjang ini, nunjang itu, cuma keekonomian. Tapi pada akhirnya apa? Balongan kebayar, malah itu menguntungkan Pertamina. Ya. Jadi jangan sangka kalau di pertama tuh, oh kelihatan ini kok Pertamina banyak amat nunjang, banyak amat harus nombok. Tapi pada akhirnya bagus kok, gitu loh. Jadi kondisi membuat dia bagus. Tapi Pertamina ngambil risiko waktu itu. Kalau nggak begini nggak bakal saya bangun kilang. Kan gitu. Pak, jadi kalau dari sisi prediksi bahwa ke depan ini akan terjadi penurunan konsumsi BBM dan karena itu kapasitas ekspansi kilang itu diturunkan, it's fine Pak ya? It's fine, kalau hitungannya benar, saya sendiri belum lihat hitungannya. Ya. Prediksi dunia aja sampai tahun 2020-30 kira-kira antara tahun 2025-2030, ada yang bilang 2027, ada yang bilang 2029, ada yang bilang 2025. Konsumsi masih akan naik. Crude masih akan naik, berarti BBM masih akan naik dan mencapai peaknya di sekitar tahun yaitu antara tahun 2025-2030, tergantung skenario sekarang, asumsinya sekarang sampai situ. Ya, masih meningkat sampai. Baru setelah itu terjadi penurunan. Karena pengaruh EBT, tekanan-tekanan lindungan lingkungan yang makin keras, dia akan menurun. Ya, akan menurun. Nah, itu akan terus. Tapi sampai 2050 pun, itu konsumsi atau porsi daripada migas masih cukup tinggi. Masih cukup signifikan. Jadi bukan berarti 2050 kita nggak ada lagi. Masih ada, dunia itu masih perlu. Karena ada segmen-segmen tertentu yang nggak bisa hilang dari crude atau dari BBM. Segmen misalnya pesawat udara, aftur, itu jauh, itu masih pakai BBM terus. Dengan juga angkutan laut, meskipun angkutan laut masih punya fleksibilitas lebih tinggi. Karena kalau angkutan udara yang paling aman ya BBM. Orang bilang mau pakai hidrogen, wah risikonya tinggi dong. Mesti disimpan hidrogen pada minus berapa itu? Gitu loh. Ya. Pakai LNG pun sampai sekarang udah coba dikembangin dari 30 tahun, 20 tahun yang lalu, sampai sekarang nggak ada pesawat pakai LNG, nggak ada yang berani. Aspek safety-nya itu. Jadi di samping itu, misalnya bahan baku petrokimia nggak bisa lain kecuali dari migas. Ya, kan kita masih butuh plastik, kita masih butuh sintetik, kita masih butuh macam-macam produk-produk petrokimia ya, aromatik, olefin segala macam. Itu semua harus tetap dari minyak. Yang paling relatif bersih lingkungan. Kalau dari batu bara lebih kotor kan? Ya, jadi itu masih dipegang. Jadi porsinya itu masih akan tinggi. Ya. Nah, saya nggak tahu pertumbuhan Pertamina. Oke lah, fine lah. Saya asumsi 425 tambahan dari 1,4 itu udah oke. So, memenuhi kebutuhan prediksi pada waktu itu. Tapi harus dilihat,
Apakah itu tambah 1 juta barrel, apakah tambah 425 barrel, aspek mikroekonominya, aspek proyek rasional ekonominya gimana. Untuk project financing, untuk pendanaan proyek, ya, itu nggak gampang karena keekonomiannya itu kayak begitu. Jadi apa sekarang yang perlu dilakukan Pertamina untuk mencapai itu? Sampai sekarang nggak pernah berhasil. Pak, tapi sampai sekarang kan sudah move on nih Pak. Pembangunan kilang RDMP Balikpapan sudah mulai, GRR Tuban juga sudah land clearingnya dan segala macam, sudah banyak orang kaya dari situ Pak. So what's the real problem gitu loh Pak? Loh, itu masalah kembali ke ekonomi. Kayak kilang Balikpapan, saya kasih contoh. Kilang Balikpapan itu menurut saya Pertamina memaksakan diri agar proyek ini jalan. Mungkin karena dia terdorong oleh karena udah komitmen ya kepada pemerintah untuk harus ada yang jalan. Jalaninlah. Padahal di kilang Balikpapan itu dari awal partnernya belum ada. Karena mungkin Pertamina dari awal dari dulu bilang merasa yakin, merasa percaya diri bahwa dia bisa bangun finance kilang sendiri. Ya kan? Merasa yakin bahwa dia kuat. Mereka yakin bahwa dia diperluin. Bahwa investor lebih perlu Pertamina daripada Pertamina perlu investor. Kira-kira gitulah. Jadi keyakinan diri, percaya diri yang berlebihan ini menjadi masalah. Jadi kilang Balikpapan itu belum ada perhitungan keekonomian yang pasti gimana, ya kan? Jadi kalau orang mau bikin proyek itu biasa di keekonomian ada financial investment decision. Nah, financial investment decision itu dibuat dengan pemahaman waktu, oh nanti cuma ada orang mau masuk ke sini, mau sama-sama. Mau kita ajak, kita bisa ikut untuk jadi partner, jadi finance. Saya bilang sulit. Kenapa? Karena udah didesain semua Pertamina yang desain. Gitu loh. Produknya udah desain untuk kayak begini. Nah kalau you undang investor, saya suruh ikut tanggung jawab itu semua. Padahal saya nggak ikut desain. Saya suruh ikut operasi, gimana caranya? Saya suruh ikut finance, gimana caranya? Risiko saya kan naik. Ya kan? Pertamina main go ahead dulu dengan katakan, oke lah saya bridge financing dulu, nanti akan dapat investor. Ya sampai sekarang nggak bisa. Nah, perkembangannya kan begini Pak, itu ada 2 partner yang akan menjadi equity partner Pak. Menurut keterangannya Bu Nike, satu sudah secara lisan sudah bilang mau mengundurkan diri. Nah kemudian strategi yang dia Pertamina mau mainkan lagi adalah mengundang INA Pak. Sovereign fund itu Pak? Iya, sebentar. Ya, kita suruh. Partner-partner itu nggak mau ya karena pertimbangan itu. Karena apa? Keekonomiannya jelek. Marginnya berapa sih? Kalau saya mau investasi, saya kan nanya internal rate of return saya berapa? Partner nih. Terus dia lihat desainnya kayak begini, kalau desain begini saya nggak bisa dapet itu internal rate of return. Investment hurdle saya, yang mungkin dia minta 10%, 9%, atau bahkan 12%. Ya, untuk kilang. Kalau dari pihak-pihak swasta ini kan katanya Abu Dhabi mau masuk waktu itu, bukan adalah katanya GIC mau masuk gitu kan. Ya, tapi GIC hanya portfolio biasa. Hanya portfolio investor. Demikian juga Mubadala. Ya kan, pasti mereka minta kondisi rate of return yang tinggi. Nggak berani. Karena keekonomiannya jadi makin jelek kan. Yang ditanggung Pertamina makin jelek karena Pertamina harus guarantee itu kan. Nah, itu belum ada semua, makanya sekarang mau cari partner kemanapun saya sangat yakin, aku yakin nggak bakal dapat. Karena kondisinya kayak begitu. Keekonomiannya itu nggak nunjang. Udah begitu, ada salah satu aspek teknis yang menurut saya di Balongan itu agak miss. Di Balikpapan, maaf. Agak miss. Desain yang sekarang yang dengan kontrak dengan, setahu saya nih, saya dengar tadi, saya sendiri belum tidak meneliti secara teknis gitu ya. Desainnya itu yang sekarang ini yang dikontrakin pakai Korea ini kalau nggak salah LG siapa aja. Kemudian ada SK juga katanya. Itu bahwa itu tidak memproduksi BBM fase pertama kan nih yang 4,5 miliar itu. Tidak memproduksi BBM yang benar-benar bisa mencapai Euro 4 atau Euro 5. Iya. Saya dengar begitu, coba konfirmasi. Katanya baru di fase 2-nya itu akan dilakukan. Nah, fase 2-nya ini masih nambah beberapa miliar lagi. Kalau salah nambah 2 miliar lagi. Nah, itu belum ditenderin. Kan gitu. Jadi ini mungkin yang jadi hambatan juga bagi investor. Loh kok begini?
Artinya dia tidak bisa melihat bahwa produk itu bisa dijual ke international market dengan harga premium gitu, Pak? Iya. Oke. Bukan harga premium, Harga market ya? Karena biasanya kalau Euro 4 itu yang didiskon, Pak, ya? Iya. Bukan Euro 4. Sorry, yang di bawah Euro 4 itu akan didiskon gitu kan, Pak? Iya, tapi nggak ada yang laku juga. Sekarang yang orang pakai di bawah Euro 4 sama Euro 5 cuma berapa negara sih? Paling 2, 3, 4 negara termasuk kita. Nggak ada lagi. Di ASEAN ini nggak ada lagi. Mau sebutin Vietnam pun, mau sebutin Filipina pun, yang boleh dikata GDP-nya lebih rendah dari kita, itu udah pakai Euro 4, Euro 5 semua, nggak ada lagi yang mau pakai. Makanya sekarang coba solarnya Pertamina, nggak laku kan? Kalau dijual di pasar internasional harus diskon kan? Itu harus dilihat. Nah inilah masalahnya dengan Balikpapan. Jadi kelihatannya kalau ini begini terus, ya Pertamina harus finance sendiri. Dan itu berat. Sangat berat bagi financial kondisi Pertamina. Saya lihatnya begitu. Ya. Itu satu. GRR Tuban, sama. Ya. Tapi kan sudah ada partner ya, Rosneft? Sudah ada partner Rosneft. Cuman kan waktu itu Pertamina minta, nah karena keyakinan diri, dia 50%. Artinya mayoritas lah, saya nggak tahu. Pokoknya dia dapat mayoritas. Rosneft nggak akan kuat. Rosneft bukan partner yang kuat untuk bisa ikut menjamin finansialnya. Gitu loh. Sampai sekarang kalau dilihat, kan Rosneft kayak nggak kedengeran, yang ngomong Pertamina terus. Ya. Nah ini sampai di mana? Itu perlu dilihat secara detail. Saya nggak yakin bahwa itu bisa terrealisasi dengan kondisi yang sekarang. Apalagi dengan perubahan lingkungan usaha migas yang seperti sekarang. Ya. Yang orang bahkan, oke lah, yang pertama mau dijauhi batu bara, ya kan. Sekarang yang mau dijauhi juga migas, minyak. Sampai International Energy Agency, meskipun ini masih kontroversi, ya, melihat energy scenario sampai 2050, enggak, kita udah mulai berhenti, harus mulai berhenti lah. Dorong lagi proyek minyak, termasuk kilang, bayangin. Asian Development Bank udah bilang saya nggak mau lagi finance yang urusan dengan minyak. Masuk hulu, ya udah begitu. Ya kan? Nah, jadi ini akan sulit lagi kan? Dan dari segi itu, Rosneft bukan partner strategis yang kuat. Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Define kuat, Pak. Maksudnya kan mereka bisa jamin supply. Mereka bisa ikut menjamin financingnya, project financingnya misalnya, ya kan? Bisa diberikan mereka akan dana. Pertama yang mereka harus sediakan kan satu, dana equity. Nggak mungkin mereka mau mendanai. Proyek ini 7 miliar, gue 3,5, lu 3,5. Nggak begitulah. Paling mereka bilang, oh proyek ini 6 miliar, ya saya taruh equity 30%. Ya kan, 30%. Ya, dari kebutuhan 30% dari 6 miliar itu ya harus ada 2 miliar lah equity-nya. Kan gitu. Kalau 50-50 ya 1 miliar, saya 1 miliar. Itu bisa. Tapi yang sisanya biasa kan dengan project financing. Nah, project financing ini kan memudahkan keekonomian karena dia harus bisa juga Rosneft menjamin kan ke bank-bank, institusi internasional itu ke financing. Kalau perlu memang cari partner lain. Kan gitu modelnya. Coba Balongan, berapa dulu yang ikut terlibat di situ? Banyak. Banyak, institusi Jepang khususnya. Termasuk kontraktornya pun bisa kasih financing waktu itu. Kontraktornya waktu itu bisa kasih financing GTC. Gitu, bisa jamin, oke saya ikut. Nah, ini yang hal-hal yang seperti ini. Ya. Dan Pertamina harus melihat Rosneft nggak akan kuat. Ya, saya lihat begitu sebagai market. Yang paling kuat itu, yang saya sangat sayangkan ya Saudi Aramco. Itu kenapa mereka pull out, Pak? Iya, tanyalah Pertamina kenapa pull out. Kan waktu itu isunya katanya penilaian aset. Ini di Tuban kan, Pak? Bukan, di Cilacap. Di Cilacap. Bayangin, sebelum saya pergi ke situ. Kenapa ya? Itu udah merupakan permintaan dari Pak Presiden kita kepada Raja Salman. Raja Salman sudah komit. Raja Salman sudah perintahkan ke bawah Menteri Perminyakan. Pangeran MBS sudah ikut langsung menangani bahwa ini harus jadi. Ya kan? Jadi sudah ada komitmen politik dan sudah ada permintaan dari Presiden kita. Sudah ada komitmen dari Raja, nggak harus jadi. Kok bisa batal?
Itu rencana pengembangan Cilacap dari ekspansi yang sekarang ini, Pak? Bukan? Yang mana? Kan sekarang ini mau naik 25.000. Iya, dulu ini mau dinaikin jadi 400 dari 500.000 barrel. Oh, oke. Jadi ini cerita sebelum ini, Pak ya? Dinaikin waktu itu. Gitu loh. Kalau nggak salah nambah 300.000 barrel apa gitu. Dan modernisasi yang ada. Nah, karena untuk begitu, Saudi Aramco dibikin penilaian aset sebenarnya. Nggak klop antara penilaian asetnya Saudi Aramco dan penilaian asetnya Pertamina. Yang Pertamina ngambil acuan penilaian aset dasarnya dari Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan. Oh. Yang itu, ya kan? Saudi Aramco berdasarkan rasional proyek ekonomi saja. Bahwa Cilacap nih yang sekarang nilainya begini, ya sekarang. Karena menghasilkan begini, maka dengan demikian saya hanya menilai kilang ini sekitar kalau nggak salah berapa 2,8 miliar dolar, ya kan? Karena kalau saya ambil 50%, jadi ya saya harus masukin 1,4 miliar kan. Nah 1,4 miliar itu harus mendapat IRR kira-kira 8%. Normal proyek ekonomi saja. Iya. Dan dia sudah memperhitungkan sebenarnya risiko gue yang tanggung deh, gue nggak perlu tinggi-tinggi, 8% itu udah normal menurut saya. Dapatlah nilai kilang yang dihitung balik dari segi revenue 2,8 miliar. Pertamina bilang enggak, itu harus mengikuti kebutuhan Departemen Keuangan, katanya Kementerian Keuangan bahwa itu harus replacement value, seolah itu kilang baru. Kilang baru. Dapatlah nilai kalau nggak salah di atas 4 miliar. Nggak klop. Saudi Aramco saya dengar udah oke lah, karena ini permintaan aja saya mau naikin deh. Itu pun nggak disetujui. Saya nggak ngerti kenapa. Saya udah bilang dalam interview saya pertama di sini. Kalau Saudi Aramco sampai putus, wah cilaka kita. Karena nggak ada lagi kita bisa cari partner strategis Saudi Aramco. Saudi Aramco itu di samping dia punya kemampuan finansial, dia juga punya posisi strategis sebagai penjamin crude oil. Ya kan? Sebagai penjamin crude oil. Nah, tapi putus. Padahal waktu itu saya dengar Pangeran MBS dan Muhammad bin Salman udah siap ke sini untuk tanda tangan head of agreement atau perjanjian awal. Nggak sampai karena itu belum tercapai. Saya nggak ngerti pertimbangannya apa. Saya itu sampai sekarang saya sangat ngerti. Kalau memang itu karena masalah aset dan masalah hanya metode perhitungan, kenapa sih nggak minta persetujuan Menteri Keuangan atau kalau perlu minta persetujuan Presiden? Iya kan? Kalau memang semua takut nanti dituduh macam-macam, cuman kan ini investor. Masa Saudi Aramco udah hitung gitu, aneh-aneh sih. Mau cari untung, mau ada unsur-unsur yang negatif atau koruptif, nggak mungkin kan? Nah kalau Saudi Aramco sudah batal, itu repot. Karena perusahaan minyak yang lain, yang munafik investor yang lain loh, sama Saudi Aramco aja batal. Gimana? Apalagi perusahaan-perusahaan Timur Tengah yang berpegang pada Saudi Aramco sebagai semacam godfather lah. Sebagai jangkarnya, Pak ya. Ya kan? Nah ini yang perlu, yang sangat disayangkan. Saya udah berapa kali ngomong, saya udah kirim pendapat saya ke direksi maupun komisaris Pertamina. Sayanglah kalau sudah, jangan sampai putus. Saya di interview Anda aja saya bilang gitu. Saya di interview CNBC TV aja saya bilang begitu. Udah dari akhir tahun 2000 pada waktu 2019. Jangan sampai putus. Sangat disayangkan. Nah, ini udah putus, ya udah history, ya susah. Nah, Rosneft nggak sekuat, pasti jauh di bawah Saudi Aramco. Orang dia aja udah waktu itu sempat ada dan Rosneft jangan salah, Rosneft sudah beli kilangnya Essar di India sahamnya. Ya, waktu itu dia sampai kesulitan finansial untuk bisa finance itu. Jadi ya kan? Mau bilang leverage-nya udah terbatas nih. Terbatas. Financially sudah terbatas. Sangat terbatas. Sangat terbatas. Jadi saya nggak yakin bahwa Tuban itu bisa berealisasi. Ya, coba Tuban itu berealisasi. Jadi inilah kondisinya kalau Anda nanya mengenai Tuban. Karena ada satu faktor lagi soal pembangunan kilang secara keseluruhan ini, sampai kita bicara bicara volume. Di samping kita bicara perkara mikroekonominya soal project financing di mana keekonomiannya itu rendah. Ya kan? Satu lagi, dari segi makroekonomi, coba pertimbangkan. Orang banyak berpendapat dari segi makroekonomi bahwa pembangunan kilang di sini akan bisa mengurangi impor. Iya, betul. Mengurangi impor volume, iya BBM.
Tapi nggak bisa mengurangi defisit neraca perdagangan. Kenapa? Ya crude-nya mesti impor. Ya. Dan untuk memproduksi 1 barrel BBM perlu 1,2, kira-kira 1,2 barrel minyak. Jadi lebih banyak. Jadi secara netnya, ya, secara netnya nggak akan ada perbaikan dari neraca perdagangan. Di samping itu juga kalau kilang baru itu memerlukan waktu kan, ya sampai buyout. Nah itu kan beban finansial tersendiri lagi. Pak, jadi pembangunan kilang baru itu tidak menurunkan defisit neraca berjalan? Enggak. Defisit neraca berjalan pun enggak. Ya crude oil-nya importnya lebih banyak. Misalnya ini produksi BBM 300.000 barrel. Lu perlu import 360.000 barrel crude. Ya. Kalau you import 300.000 barrel crude cuma jadinya kira-kira 240 atau 250.000 barrel BBM. Kan gitu. Betul, betul. Oke lah ini BBM lebih tinggi. Cuman ya lihat marginnya kan kadang-kadang nggak memenuhi lah. Ya. Jadi itu nggak akan. Makanya kalau ada yang berbilang, oh itu akan mengurangi import BBM, iya dari segi volume iya. Import BBM turun, Import crude naik. Iya, karena kita nggak punya sendiri crude-nya, semua cari import, kan gitu dong rasional. Iya. Semudah itu sebenarnya. Pak, jadi kalau begitu kesimpulan Bapak ini Balikpapan sama Tuban ini juga ceritanya masih panjang dan kemungkinan akan membebani Tuban Pertamina. harusnya selesai, tapi akan jadi beban Pertamina yang luar biasa. Jadi karena kontraktor disetujui, katanya sekarang progresnya udah nyampe 30% karena dibiayai Pertamina sendiri. Ya Pertamina harus cari caranya gimana. itu baru depth-nya aja, Pak. Detail engineering design. Enggak, detail engineering-nya udah, bukan. Sekarang kan udah mulai konstruksi. Balikpapan udah mulai konstruksi. Oh, Balikpapan nih ya, Pak? Tuban, Pak? Oh, Tuban? Oh, katanya baru masuk basic engineering design. Iya, basic engineering design. Ya udah basic engineering design, kan masih jauh. Ya, artinya engineering design dia harus bikin cost estimasi dulu. Lu harus bikin, ya udah lah, financing structure-nya dulu seperti apa. Ya kan? Oke. Nah, sekarang Anda bilang, loh ini kan dikasih INA juga ditawarin. Pertamina ngasih 14 proyek ke INA. Ya kan? Iya, betul. Indonesian atau LPI, lembaga pengelola investasi kan, yang dibilang SWR, itu kan dasarnya juga apa? Economics. Dasarnya keekonomian, dia kan cari investor. Kalau nggak economicsnya nggak benar, mana ada investor yang mau? Kalau Pertamina aja nggak bisa nyari, dikasih ini apa sama bisa nyari. Ini saya heran juga, loh, institusi sebesar Pertamina, institusi yang paling quote unquote yang paling kaya lah, paling bankable, paling kaya lah, nggak bisa cari partner, bingung saya. Kalau dikasih, harusnya kalau menurut saya terbalik. Pertama nyari investasi, dapat investasi yang bagus, returnnya bagus, dia undang INA. Untuk bikin kayak lu terlibatnya di sini. Karena lu bisa lebih memberikan jaminan kan bahwa pemerintah ikut. Kan gitu. Terbalik harusnya. Ini sekarang ya, pertama nyerahin nama INA. Ya menurut saya tetap aja susah. Karena ekonomisnya udah nggak tepat. 14 proyek yang dikasih setahu saya. Ya kan? Saya kasih contoh satu proyek. Yang pertama dalam list itu setahu saya. Yaitu proyek Staf ini yang di JTB. Ya. Yang barat yang biru kan? Betul. Barat yang biru, keekonomianya gimana? Keekonomianya yang menurut saya jadi nggak bagus. Karena apa? Biaya produksinya tinggi. Iya. Di lain pihak, untuk jual gas, di sini ada batasan. Harga di cap. Di cap, $6. Padahal sana seharusnya produksinya lebih tinggi dari $6. Ada satu catch lagi di situ. Yang nggak pernah dikemukain. Yaitu gas itu mengandung 30% CO2. Betul. Ya kan? Dan sekarang rencana itu dibuang ke udara. Siapa yang mau zaman sekarang? Harus investasi lagi nih. Kalau memang mau ya di capture, di sequestration lagi, nambah uang lagi. Iya. Harganya bukannya berapa, $67, naik lagi. Betul. Lebih nggak ekonomis lagi. Jadi siapa yang mau? Tanpa masalah CO2 ini, ya emisi CO2 atau gas rumah kaca ini jadi masalah serius kan. Karena komitmennya sendiri bukan komitmen politis setiap negara aja. Tapi ini merupakan komitmen dari semua masyarakat di negara maju. Termasuk para pemegang saham dari perusahaan-perusahaan minyak besar, termasuk lembaga-lembaga institusi finansial yang udah membuat limitasi-limitasi semacam itu. Nah ini yang susah mas. Ini tambahan constraint. Jadi, pertama,
Itu semua itu tergantung ekonomisnya dulu pertama. Tapi sekarang ekonomi saja nggak cukup karena ada masalah lingkungan yang lagi tambahan beban lagi ini kan. Ini lingkungan usahanya udah begitu. Bayangin kalau private equity fund, lembaga-lembaga institusi investasi seperti Vanguard, seperti apa namanya BlackRock, isu yang paling gede udah bilang, saya nggak mau lagi finance yang begitu-begitu karena nggak sustainable. Nanti satu waktu dilarang, ini nggak sustainable. Mereka padahal mengelola dana investasi triliunan dolar, ya kan? Jadi ini yang perlu menjadi perhatian yang terkait kilang. Di samping kilang concernnya lain lagi. Batu bara itu target pertama untuk orang ngilangin. Target kedua ya minyak. Iya, betul. Gas yang paling akhir karena gas yang paling bersih di antara energi fosil kan. Dan gas masih punya potensi. CO2-nya bisa di capture, bisa jadi hidrogen, kan gitu, jadi blue hydrogen, kan itu. Masih banyak potensi. Nah, yang sekarang perlu dilakukan adalah ya melihat itu semua tanpa ngembangin kilang, tanpa memperhatikan kondisi lingkungan usaha yang terbaru ya nggak bisa. Dan Pertamina nggak mungkin bisa sendiri. Dan saya sih hanya bisa, moga-moga Pertamina menyadari bahwa tanpa partner nggak mungkin dia. Jangan terlalu percaya diri. Ya, jangan terlalu percaya diri. Nggak mungkin lah dia punya kekuatan untuk memfinance sendiri. Ya. Dan ini yang harus disadari. Mau tadi kembali ke pertanyaan awal, kenapa turun dari 1 juta barrel tambahan ke 425? Ya sama aja. Kalau memang kondisi nggak dihalus, 425 aja juga nggak bisa kecapai. Ini pun masih banyak sekali challenge-nya buat Pertamina, Pak ya. Sekali challenge, dan nggak bisa. Ya. Dan kita udah berapa tahun sih? Dari tahun 2015 sampai sekarang. Belum ada yang benar-benar solid bisa jalan. Lihat Balikpapan. Ya. Pertamina sih mungkin bisa, masih bisa Balikpapan saya lihat. Tapi finance tapi luar biasa, mahal berat. Dan pasti akan mempengaruhi kemampuan investasinya di bidang lain. Iya, betul Pak. Iya. Ya kan? Seperti hulu migas ya perlu. Untuk yang harus didanai sendiri. Misalnya saja eksplorasi, mana ada Pak mengupayakan eksplorasi dari dulu, itu biasa harus dari ekuitas perusahaan sendiri. Pak, jadi intinya salah satu drainage of investment fund-nya Pertamina ini dikemakan nih berarti sama kilang-kilang ini Pak? Iya, kalau dia mau finance sendiri. Ya, intinya kan begitu Pak, kalau nggak ada yang mau memfinance kan ya, ujung-ujungnya harus... Pertamina bilang, oh saya bisa cari dana, saya bisa cari ini, antara lain yang restrukturasi ini saya bisa go public. Ya. Cobalah direkonsiliasi. Apakah benar go public perusahaan minyak itu sekarang dengan kondisi yang terjadi dalam 21 tahun terakhir inilah, dengan makin mengupanya masalah lindungan lingkungan, dengan makin mengemukannya masalah gas rumah kaca, emisi gas rumah kaca, dengan keinginan untuk menurunkan tambahan menurunkan suhu, ya, tambahan suhu yang tadinya 2 derajat mau dijadiin 1,5 derajat dan sebagainya, ya kan? Ini tantangan luar biasa. Jangan terlalu percaya diri, jangan terlalu merasa bahwa investor perlu kalian. Enggak, kalian yang perlu investor. Pertamina yang perlu investor, bukan investor yang perlu Pertamina. Itu karena persaingan investasi pun luar biasa. Betul. Lihat aja di hulu. Betul Pak, betul Pak. Dan kita udah divonis di hulu sebagai negara yang termasuk paling nggak ramah investasi, yang menarik, ya kan? Nah, apakah itu membawa dampak pada hilir? Iya, ya kan? Nah, ini yang harus diyakini atau disadari oleh Pertamina. Tanpa itu, nggak akan. Dan harus ada keputusan politik, gimana? Ya kan? Kalau kayak organisasi mau IPO itu, saya nggak yakin sama sekali bisa mendatangkan dana yang seperti disampaikan oleh Pertamina selama ini. Ya, mereka perlu 5 tahun ke depan katanya perlu 92 miliar dolar Pak. Nah, iya kan? Pertamina perlu 92 miliar dolar. Untuk hulu SKK perlu 187 miliar. Iya kan? Sampai 2030. Jadi berapa puluh miliar per tahun? Berarti SKK perlu 20 miliar setahun.
Ya kan, Pertamina mungkin perlu kira-kira 10 sampai 15 miliar setahun. Gimana? Iya. Luar biasa itu. Luar biasa. Ya, dan kita udah di hulu termasuk di vonis negara yang paling tidak menarik investasi. Jadi gimana? Kita rasional aja lah, lihat ke depan aja gimana. Oke, Pak, kembali ke masalah kilang tadi Pak. Jadi salah satu strategi Pertamina itu kan memperdalam nih Pak, produknya itu deepening menjadi juga termasuk dengan petrochemicals dan yang menarik lagi Pak, pharmaceutical Pak. Nah ini gimana kira-kira menurut Pak Ari? Itu kan dia mau menciptakan satu kondisi di mana kilang itu menjadi keekonomiannya lebih bagus. Lebih bagus, betul. Lebih bagus kan? Tapi di lain pihak, itu juga ada risikonya. Pasar petrokimia itu beda sama pasar BBM. Ya, pasar petrokimia aromatik itu beda sama sekali sama pasar BBM. Ya kan? Jadi pelaku-pelaku di petrokimia itu udah banyak dan banyak yang kuat. Ya kan? Pertamina tanpa partner nggak akan bisa. Oke. Ya, nggak akan bisa. Tembus pasar itu susah. Jadi Pertamina itu harus nyari partner yang memang bisa punya kepentingan. Ya. Ada udah saya dengar berapa partner yang tadinya berkepentingan, sekarang malah diam. Karena melihat lumuknya Pertamina kok begitu. Saya kasih contoh, kebetulan saya kenal beberapa orang dari CPC Taiwan yang udah waktu itu segitu gencar katanya mau invest di Balongan. Ya kan, dia Pertamina invest di kilangnya, ya kan? Mereka di petrokimia, karena mereka udah siap kan untuk investasi 34 miliar dolar di petrokimia, dan mereka akan bawa industri downstreamnya. Tapi sampai sekarang diam. Dan sekarang dengan Pertamina menyatakan, oh hanya masuk, hanya mau Tuban, Balikpapan dan Cilacap, berarti kalau Balongan nggak dikembangin, ya CPC berarti udah mati dong. Iya. Kan gitu konklusinya. Nah itu diam, padahal waktu itu udah sangat lanjut saya dengar. Udah cukup lanjut lah, udah banyak misi ke sana, termasuk dari kantor Meninvest segala macam waktu itu. Ya, Menko Invest katanya udah ke sana, tapi kok nggak ada juga. Berarti itu batal juga dong. Ya kan? Memang itu benar. Kita bisa bilang, oh kita kalau dalam paper perencanaan, oh ya untuk meningkatkan keekonomian gini, gitu kan. Apalagi untuk pharmaceutical apa segala macam. Itu kan pasar yang lain lagi, Mas. Yeah. Itu lebih downstream lagi kan. Kalau keekonomianya nggak bisa kita katakan, karena kilang itunya untuk petrokimianya perlu keekonomian juga kan. Meskipun itu terintegrasi dengan kilang, tapi unitnya beda. Unitnya beda. Cilacap udah ada gitu. Cilacap ada kilang parasilin yang bikin aromatik parasilin. Itu beda sama kilangnya, unitnya itu tersendiri. Yang kemarin tangkinya kebakar katanya. Iya. Ya kan? Tangkinya sebagian terbakar, katanya tangki bensinnya, parasilinnya saya nggak tahu. Karena mereka produksi dua, bensin sama parasilin. Nah, bensin parasilin itu kan turunan untuk petrochemical yang aromatik. Kalau yang olefin kan lain. Ya kan? Ya, olefin kan jadi propilin, etilen gitu, yang kemudian jadi polietilen, polipropilin kan. Kalau bensin, kalau aromatik kan jadi bensin, parasilin, kemudian jadi PTA, kemudian jadi serat, kan gitu. Iya. Ataupun plastik juga yang PET. Ya. Jadi itu. Jadi bisa aja dalam paper kita bukan ini, bukan itu, tapi realitasnya gimana lah. Semua sekarang masih di atas kertas semua, masih potensi di atas kertas semua. Realisasinya gimana? Sampai sekarang nggak ada realisasinya. Yang saya lihat juga, yang saya sangat kok nggak ada akuntabilitasnya. Kenapa sih nggak tercapai? Kenapa nggak direview? Kenapa nggak tercapai? Sehingga kita bisa menemukan jalan keluar semua. Diam-diam semua. Kemudian bikin rencana baru, yang sama aja. Ya kan? Kayak tadi kan, yang dulu aja nggak tercapai, sekarang bikin rencana baru. Apa ini bisa sudah tercapai? Dan satu hal, Pertamina hanya ngemukain soal penambahan kapasitas dari 425. Kualitasnya gimana? Kilang sekarang kan perlu dimodernisasi semua. Karena cuma ngasilin bensin atau BBM yang Euro 2. Apakah itu Cilacap udah mending, udah ada RFCC. Ya apakah itu Dumai? Ya, itu kan perlu di-upgrade semua. Kayak Dumai itu kan dia mau bikin, Pertamina itu juga mau bikin untuk biofuel refinery expansion di situ Pak. Biofuel Pak. Nah itu juga. Orang bikin biofuel, ekonomisnya gimana? Susah.
Karena apa? Seperti banyak bilang, rasional ekonomi untuk pakai biofuel, pakai kan intinya pakai sawit, Iya, CPO. betul. Nah CPO aja harganya 2 kali daripada harga solar. Jadi rasional ekonominya tuh nggak masuk. Dari segi kelihatan oke, ngulangi import benar. Tapi apakah itu akan menurunkan defisit neraca perdagangan? Nggak, malah nambah, lebih untuk lo ekspor. Lebih untuk ekspor daripada dibikin jadi BBM, Pak. Makanya sekarang agak macet kan FEB ini. Karena dana penyangga apa? Jebol, Pak. Hah? Jebol. Iya kan? Udah nggak mampu. Karena memang rasional ekonominya ini agak nggak tepat. Jadi memang kalau itu bisa menurunkan impor, benar. Tapi apakah yang penting kan bukan menurunkan neraca perdagangan gimana? Iya. Menurunkan karena account defisit gimana? Kan gitu. Iya kan? Jadi perlu direkonsiliasi lagi semua. Ya perlu dilihat semua. Termasuk juga perlu dilihat sampai hal yang mendasar dari sisi pemerintah. Ini menurut saya juga. Itu review kembali lah kan. Review kembali lah RUEN. Kebijakan Energi Nasional, bahkan kebijakan rencana umum energi nasional. Itu juga nggak pernah dievaluasi. Pencapaiannya gimana? Udah sampai di mana? Dan apa yang diinginkan oleh Ken, baik mengenai bauran energi, banyak meraih apa untuk maupun di RUEN, ya, apapun yang diminta di situ, itu nggak pernah dihitung kan? Berapa sih peluangnya untuk capai itu? Ratusan triliun, ribuan triliun. Iya, betul. Dari mana pula? Ya oke lah, ada rencana SKK Migas sudah begini, ada rencana ini begini, perlu sekian puluhnya. Tapi kan dari total semua itu, berapa? Termasuk untuk pengembangan gas bumi, infrastruktur gas buminya mana? Apa kita bisa menerap secara besar-besaran? Nggak bisa. Baik dari segi terminal maupun dari segi jaringan pipa gas dan sebagainya. Kayak ribut-ribut jaringan pipa gas kemarin yang Cisem, itu kan yang penting ekonomisnya ada nggak sih? Iya. Suplai gasnya ada di mana? Pembelinya siapa? Jadi untuk bangun pipa itu ekonomisnya gimana? Oke lah dibangun pemerintah. Tapi setelah itu sumbernya dari mana? Harganya kemudian ada nggak usernya? Kalau jual industri dibatasi cuma $6 gimana? Iya, otomatis produsen gas juga. Iya kan? Jadi itu semua harus dilihat. Harus dilihat apakah itu yang lihat Kementerian SDM atau DEN atau saya nggak tahu. Tapi perlu itu di-review semua. Gimana? Karena biar gimana, energi ini kan udah diakui di undang-undang energi juga. Merupakan komoditas yang udah dikata sangat strategis. Yang samping menguasai hajat hidup orang banyak, boleh dikatakan menguasai hajat hidup semua orang. Tapi ini kan merupakan komoditas juga ekonomi yang paling penting menurut saya setelah pangan. Iya. Ya kan? Siapa sih yang bisa hidup tanpa energi? Nggak ada yang bisa. Itu sudah diakui di situ. Nah itu perlu kita lihat lagi secara rasional, secara profesional, secara akademis ini akan lihat. Oke Pak, pertanyaan terakhir Pak, ini mengenai masalah insiden di kilang Pak. Jadi dalam tempo setahun ini kan sudah terjadi 2 kali kebakaran. Yang pertama itu di Balongan pada bulan Maret yang kemarin, yang juga cukup intens insidennya Pak. Dan kemudian baru saja terjadi juga di Cilacap Pak. Ini kira-kira menurut Pak Ari ya, seperti apa? Saya lebih ke arah masalah internal Pertamina. Bagaimana Pertamina dalam filosofi operasional kilangnya? Bagaimana paradigma mengenai keamanan dan safety-nya dari kilang? Ya kan? Yang menempatkannya di mana? Begitu posisi yang sangat penting. Karena kadang-kadang itu kan ulur tarik antara efisiensi sama safety. Iya kan? Yeah. Bisa aja lu kurangin karena ini terlalu tinggi, gitu kan? Padahal itu meningkatkan risiko, kan gitu. Nah, ini seberapa jauh? Ya. Kenapa kalau dilihat? Saya kasih lihat. Saya ini contoh dari kilang LNG. Itu standar safety-nya bukan main tingginya. Ya, karena apa? Kita untuk pasar ekspor, pembeli itu harus minta jaminan terus, ya kan? Jadi kita sangat konservatif pada waktu itu. Memang kelihatan tinggi, ya, tapi ya kita nggak punya pilihan.
ya kan? Memang begitu, kita nggak bisa mengurangi risiko itu. Dengan itu pun kita masih ada kecelakaan hebat dulu, di mana tahun 82 separuh daripada kilang Bontang tuh jam meledak. Karena saya waktu itu masih salah satu yang nangani di sana untuk proses engineering, ya saya masih superintendent pada waktu itu di sana, dan justru yang melakukan penelitian itu. Di situ saya lihat bahwa sekonservatif apapun, ya, itu masih ada aja kadang-kadang human error yang menyebabkan itu yang terjadi. Nah, kemarin di Balongan saya nggak tahu apa dari filosofinya ada keinginan untuk shortcut karena efisiensi, saya nggak tahu. Apa itu karena adanya kelalaian kelalaian atau kurang perhatian dari para operatornya, saya juga nggak tahu. Ya, apakah prosedur operasinya udah juga diikuti secara penuh, prosedur safety-nya diikuti. Jadi itulah, ini masalah internal di kilang yang perlu dilihat secara mendalam. Ya, karena kejadian-kejadian seperti ini bukannya dulu nggak pernah Cilacap pernah kebakar. Ya. Zaman saya masih jadi kepala dinas di Pertamina, ya, masih manajer, pernah kejadian juga. Ya, kejadian-kejadian itu. Tapi memang saya dengar bahwa banyak kejadian-kejadian lain, bukan masalah meledak atau kesalahan, tapi katanya downtime kilang, kehandaran kilang juga menurun karena banyaknya unscheduled shutdown yang terjadi di beberapa kilang. Ya, itu kan menunjukkan aspek apakah kilangnya udah tua, aspek maintenance-nya, ya, prosedur operasinya. Jadi itu masalah, saya katakan kembali, itulah masalah internal di kilang Pertamina, masalah operasionalnya, masalah filosofinya gimana, masalah pimpinannya, attitude pimpinannya juga gimana. Dan itu dari bawah, bukan di kilang aja, cuma sampai atas, sampai direksi, attitude-nya gimana. Kalau saya dulu menekankan sangat tinggi, karena pengalaman di Bontang dulu saya menekankan sangat tinggi. Saya kalau infeksi di kilang sampai nggak bisa dong begini, nggak bisa dong begini. Kebetulan saya orang kilang, tahu, ini nggak bisa dong begini, ini nggak bisa begini. Oke lah, pakai waktu zaman saya itu ada operational performance improvement, ya, OPI. Itu kita pakai, ya, harus ini, lo harus ini, lo harus ini, ada, kita buatin program. Dan continuous improvement artinya apa? Setiap orang dari mulai supervisor, dari mulai operator harus lihat di masing apa yang bisa kita improve lebih baik demi untuk efisiensi dan keamanan. Apa yang kita bisa lebih baik. Jadi itu di challenge semua. Apakah itu masih ada, apa enggak, saya nggak tahu. Dulu kita mencoba memperbaikinya, bicara kesadaran. Juga kita tingkatkan waktu itu training. Kita manggangkan orang ke Korea, bukan di level engineer, di level operator. Setahun saya manggangkan berapa puluh orang. Kita punya kerjasama sama SK, karena SK itu punya kilang di satu lokasi, 1 juta barrel. Satu lokasi. Dan punya kemampuan pengilangan sekitar 1,2 juta barrel, karena ada lagi kilang 200 juta di luar situ. Saya lihat prosedur operasionalnya bagus, kita bikin satu strategic partnership. Dan dia sudah setuju untuk magangin orang-orang kita hanya bayar biaya kesananya aja. Dan biaya tinggalnya pun di kampus mereka yang sangat boleh dikata relatif rendah. Dulu ada program itu, saya nggak tahu itu masih ada apa enggak. Jadi itu hanya meningkatkan bahwa orang-orang di kilang bisa meningkatkan benchmark. Ini loh, orang yang berkelas dunia, perusahaan kelas dunia dengan operasi kelas dunia ini begini. Gitu kan. Nah, kadang-kadang saya lihat pengalaman saya bahwa teman-teman di Pertamina kadang kembali seperti saya, terlalu percaya diri. Aku udah punya pengalaman, gue udah ngerti semua, nggak perlu belajar. Nggak bisa. Jadi fasilitasnya nggak diaudit gitu maksud Bapak? Kurang diaudit. Ya, apakah fasilitasnya itu udah diaudit memenuhi standar-standar kelas dunia atau enggak? Dulu Pertamina tuh punya program untuk benchmarking kilang. Ada kita sama, Salomon apa gitu dulu namanya. Ya, itu biasa benchmarking kilang, kita posisinya di mana, kemampuan operasionalnya gimana, safety itu ada. Sekarang udah nggak ada lagi. Jadi kira-kira sekarang Bapak nih sebagai orang kilang lah ya, apa yang harus dilakukan supaya? Ya, harus melakukan perubahan itu semua. Cobalah benchmark kilang-kilang kita dengan kilang-kilang di kelas dunia lain kayak apa. Panggillah konsultan. Sebenarnya kita yang perlu dipanggil. Nggak bisa kita ngerjain sendiri. Nggak bisa kita ngerjain sendiri. Juga tadi ya statement-statement saya mengenai kondisi lingkungan usaha dan lain-lain. Diujilah, bener nggak saya? Pertamina tanyalah ke konsultan kemana, apakah itu BCG, apakah itu McKinsey, atau itu Woodmac, ya. Tanya, bener nggak nih yang tadi soal kilang?
Saya nggak mau nanti salah hari ini sok tahu nggak, diuji lah. Saya dan siap diskusi sama siapapun. Diminta pendapat siapapun saya siap. Diuji pun siap. Dikonfrontasiin dengan konsultan manapun saya siap. Jadi udah betul-betul berani terbuka, Pak ya? Ya harus berani terbuka. Kondisinya udah begini kok. Masa mau diumpetin terus? Misalnya saya contoh yang teknis tadi, udah kebakar berapa kali? Iya. Ya kan itu teknisnya. Terus hilang nggak ada yang tercapai. Gimana? Apa nih masalahnya? Harus begitu kok. Nggak bisa kita cuma bikin statement, oh iya ini begini, nanti kita rubah lagi begini loh. Kita menunggu sampai kapan? Udah 5 tahun nggak ada. Yang ada pun udah jalan, terpaksa jalan, itu pun jadi masalah. Iya. Ya, pertama malah pendanaannya, kedua masalah kualitasnya juga, nanti hasil produknya gimana. Kalau nanti produk yang dihasilkan Balikpapan di fase 1 ini hanya tidak mencapai Euro 4, ya gimana? Atau Euro 5, apalagi Euro 5, gimana coba? Sekarang Euro 4, Euro 5 itu udah di-challenge lagi. Nah ini masih ngotorin lingkungan, energi terbarukan kan gitu. Betul. Lingkungan usahanya beda. Perusahaan minyak udah transisi energi, transformasi energi, udah merekonsiliasi lagi, mereview lagi semua kegiatan migasnya, padahal dia perusahaan migas. Betul. Sampai Shell itu dapat tekanan dari publik. Ada putusan pengadilan yang bilang Shell itu kurang untuk residusan meskipun itu bicara sama Shell. Tapi itu pertama kali dalam sejarah perusahaan minyak dipaksa sama pengadilan. Tapi itu karena tekanan publik. Di Jerman ada juga kelompok bikin class action, minta pemerintahnya supaya memperketat undang-undang lingkungan. Udah begitu, dan itulah lingkungan yang akan dihadapi Pertamina, Pak. Dan dengan demikian apa? Untuk menarik investasi lebih susah. Karena sekarang pertambangannya bukan ekonomis lagi, tapi lingkungan ini. Sampai sekarang perusahaan-perusahaan minyak dunia itu sama kreditornya diminta bukan financial reportnya aja, tapi apa? ESG. Bukan ya ESG, tapi dia minta sustainability report. Sustainability report. Jadi kalau usaha lu sustainable sampai nanti. Apa usaha? Karena sustainability itu nanti banyak dipengaruhi lingkungan. Kan gitu. Betul. Apalagi dengan ESG, oleh social impact-nya, dipengaruhi oleh governance-nya, kan gitu. Itu harus ada sustainability report-nya. Itu udah diminta. Mereka udah minta. Jadi perusahaan-perusahaan minyak nasional, multinasional ini sudah merekonsiliasi lagi. Mereka merubah strateginya, macam-macam udah rubahnya. ExxonMobil bilang, saya masih mau tetap konsentrasi di minyak sama gas. Tapi apa yang terjadi di grup yang terakhir? Ditetapkan sama pemegang sahamnya, enggak, itu harus lebih konsentrasi lagi di lingkungan. Terus siapa? Ditaruh tambahan 2 non-executive director-nya. Kalau di sana kan Gekom sama Dewan Direksinya 1, ada executive non-executive director. Ditambah 2 orang non-executive director yang memang ahli lingkungan. Itu dipaksa oleh rapat pemegang saham. Udah segitu jauh pemegang sahamnya itu minta begitu. BP mengambil saham, ya saya kalahkan di transisi lah. I'm an energy company, bukan biasa gitu kan. Statoil juga sama, kemudian Shell juga mengambil dengan itu. Ya. Tapi mereka tetap bilang, saya masih migasnya masih diperlukan kok. Mereka masih begitu, meskipun pertumbuhannya tidak akan terjadi, meskipun mungkin terjadi pengurangan, tapi porsinya itu masih tetap ada. Ya. Orang nggak bisa sekarang, memang kita kelebihan produksi minyak, kita kelebihan produksi gas. Tapi mungkin di masa depan ada yang prediksi kita nggak bisa ninggalin eksplorasi. Gitu loh, karena kebutuhan itu masih ada. Jadi kita nggak bisa begitu aja, kita harus nyala. Kita akan berkurang segini, ya. Terus mereka katakan 2050 kita enggak, karena kita akan pakai semua di Indonesia akan dipaksa pakai mobil listriknya, nggak bisa begitu. Satu hal pokok yang menurut saya harus kita sadari dari semua kita, masalahnya kita nggak punya leverage yang tinggi. Kalau misalnya negara-negara industri kayak kemarin G7 nggak bisa memenuhi, nggak bisa sepakat dalam soal terminasi batu bara itu kapan, mereka masih bisa masing-masing ini kan sendiri, masih dikasih kesempatan. Pilih lah, kita kalau Amerika bilang 2035, ada yang bilang 2050, ada yang bilang Cina bilang 2060, lah kita rekonsiliasi lagi. Tapi bukan berarti dihentiin, bukan. Hanya mau dilihat lah masing-masing. Tapi apa?
Mereka tiap negara punya leverage sendiri, leverage-nya kuat. Mereka nggak butuh orang dari luar, kok nggak butuh dana dari luar, dari sendiri aja bisa. Kalau kita nggak bisa, itu bedanya. Cina juga bilang gitu. Aku mau kurangin mulai 2060, mau hilangin 2060, 2000 sekarang sampai 2025 gue moratorium. 2005 ke atas saya mulai ngurangin bertahap. Kan gitu. Tapi mau kritik dia punya kekuatan sendiri, kok nggak perlu dari luar. Leverage-nya kuat. Nah kalau kita nggak bisa begitu, karena kita harus mempertimbangkan bahwa kita nggak bisa nih tanpa investasi dari luar, kan gitu. Ini masalahnya. Baik, Pak Ari, saya rasa kita sudah berdiskusi panjang lebar mengenai situasi kilang Pertamina, lalu kemudian melebar lagi ke masalah-masalah yang berhubungan dengan transisi energi. Dari pembicaraan kita ini juga sudah terlihat bahwa Pertamina ini menghadapi tantangan yang sangat besar mewujudkan peningkatan kapasitas kilang ini, dan mungkin juga harus membutuhkan langkah-langkah yang radikal, termasuk merubah mindset bahwa memang Pertamina ini memang membutuhkan partner untuk mengembangkan kilang-kilang tersebut. Kalau tidak, kilang-kilang tersebut untuk semua aktivitasnya, apakah nanti untuk perusahaan hulu, pengelolaan infrastruktur migas, infrastruktur gas, kalau itu masih banyak lagi ceritanya. Jadi masih memerlukan partner-partner di situ. Karena kebutuhan investasinya nggak mungkin bisa dipenuhi sendiri. Nah, dan kemudian tanpa adanya partner-partner strategis ini, kemungkinan besar ini bisa membuat kemampuan Pertamina untuk membiayai investasi yang lain itu juga menurun, karena investasi kilang ini membutuhkan dana yang sangat besar, Pak ya. Dan itu akan mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Ya, oke. Jadi saya itu yang sangat penting. Jadi mudah-mudahan diskusi kita ini bisa bermanfaat buat para pemirsa, dan saya sangat senang sekali bisa bertukar pikiran, berdiskusi, mendengarkan pandangan-pandangan dari Pak Ari. Kita berharap supaya Pak Ari ini tetap dalam keadaan sehat, sharp mind, supaya tetap bisa memberikan kontribusi dengan pemikiran-pemikiran yang tajam kepada perkembangan sektor energi Indonesia, Pak. Ya, saya mau kasih sedikit catatan. Saya ingin pendapat saya ini kan pendapat saya bersama mata saya sebagai petinggi sektor energi. Saya tidak punya preferensi apa-apa. Saya ingin, oke lah, coba di-review apakah pendapat saya ini benar atau salah. Coba terbuka gitu. Saya siap untuk berkontribusi tanpa punya persyaratan apapun. Kalau saya salah, itu salah, ya salah. Kita diskusi. Kita carilah kebenaran, jalan keluar yang terbaik apa. Saya nggak mau nyalain sana sini bahwa ini begini, harusnya lu begini, harusnya begitu. Saya hanya bilang, yang jalan terbaik ini kira-kira begini, jalan terbaik ini kira-kira begini. Ya kan? Jadi kita carilah yang keluar. Kalau memang Pertamina perlu, atau siapapun, apa Kementerian SDM atau siapa, kami perlu men-challenge atau melihat, tanyalah konsultan dulu. Konsultan asing itu gimana sih? Ya kan? Yang kelas dunia lah. Benar nggak kondisi lingkungan usahanya begini? Benar nggak? Kilang Pertamina di kondisi yang ini, coba dievaluasi. Dulu kita begitu kok. Dulu waktu terjadian di buatan kita langsung coba ini kita salah, kita akhirnya di mana sih? Base-nya kita di mana? Atau base-nya juga ada di kalangan apa di buatan? Desain ada yang salah. Oh, itu bisa desain. Ada kelemahan, bukan salah, tapi kelemahan. Karena itu dipakai, ya kenapa akhirnya di semua kilangnya judulnya desain. Sistem itu nggak ada. Gara-gara itu. Itu loh. Tapi itu waktu itu karena energi merupakan teknologi yang masih baru. Ya, betul. Sekarang kan berkilang gitu loh. Itu sudah established, Pak ya, teknologinya. Jadi kembali lagi terakhir, Pak, jadi artinya Pak Ari ini selalu terbuka ya, siapapun yang mau minta bertukar pikiran bisa, Pak ya. Oke, jadi saya rasa ini ya. Betul, Pak. Betul, Pak.
Oke, terima kasih banyak sekali lagi Pak Ari. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Terima kasih.